Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Niati, mahasiswa PPG IPA Angkatan 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada materi Sistem Peredaran Darah Manusia kelas 8 semester 1 pada subpokok materi komponen penyusun darah dan fungsinya. Model pembelajaran yang akan saya lakukan adalah model discover learning dengan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan Kepala Kelas Randi untuk memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Oke, semuanya sehat, alhamdulillah. Apakah kalian semangat? Siap untuk mempelajari materi hari ini? Siap. Oke, sebelumnya Ibu akan absensi dulu untuk mengetahui barangkali ada peserta didik yang tidak hadir. Aldistiana, hadir Bu. Alifiana Dwi Nur Fauzia, Alia Asifa, Anugrah Panji Wildiansa, Hadir Bu. Najila Lestari. Kemana Nailah Najila Lestari? Tidak ada Bu. Sakit? Iya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Nailah cepat sembuh ya, agar bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi hari ini? Siap Bu. Semangat ya? Iya. Semangat. Ya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Di antaranya yang kita bahas adalah mengenai nutrisi makanan yang kita konsumsi. Itu sari-sari makanannya akan melalui proses-proses tertentu. Di antaranya adalah mengalami proses penyerapan sari-sari makanan. Terjadi di mana? Oke, di usus halus. Di bagian apa ya? Di bagian ini. Oh iya, di bagian fili. Di bagian fili itu kenapa kok bisa menyerap sari-sari makanan? Karena terdapat pembuluh darah. Oke, di bagian fili itu banyak terdapat pembuluh darah. Nah, apa hubungannya dengan pembuluh darah? Apa hubungannya dengan sari-sari makanan? Berarti antara sistem organ satu dengan organ yang lainnya itu mengalami yang namanya saling keterkaitan. Salah satu tugas yang akan dijalankan oleh sistem peredaran darah adalah mengedarkan sari-sari makanan melalui darah. Nah, inilah manfaat kita untuk mempelajari sistem peredaran darah. Jadi kita akan tahu sistem organ dalam tubuh kita ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Apa sih tujuan dasar ini? Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah melalui kegiatan percobaan yang dipandu dengan LKPD 1 mengenai membuat model komponen darah. Itu nanti peserta didik dapat membuat model komponen penyusun darah dengan benar. Yang kedua adalah melalui kegiatan membuat model komponen penyusun darah dan studi pustaka yang dipandu dengan LKPD 1. Itu peserta didik dapat menganalogikan lapisan-lapisan yang terbentuk dengan komponen-komponen penyusun darah dengan tepat. Yang ketiga adalah melalui kegiatan mengaitkan hasil praktikum membuat komponen model penyusun darah dengan kegiatan studi pustaka dan diskusi. Nanti peserta didik dapat mengkarakteristik masing-masing komponen penyusun darah dengan tepat. Yang keempat adalah melalui kegiatan mengaitkan hasil penyelidikan atau percobaan membuat model komponen penyusun darah dengan kegiatan studi pustaka dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis fungsi
fungsi masing-masing komponen penyusun darah dengan tepat. Dan yang kelima adalah melalui kegiatan percobaan, pengamatan, dan diskusi yang dipandu dengan LKPD 1, nanti peserta didik dapat menyajikan baik itu presentasi ataupun nanti kalian bisa melaporkan hasil percobaan model komponen darah dengan cermat dan Oke. Sebelum kita masuk ke materi sesuai dengan yang sudah saya beritakan di minggu lalu bahwa kalian harus mempelajari dulu atau literasi dulu sebagai bahan kalian untuk kemampuan awal di pembelajaran sistem peredaran darah. Silakan siapkan smartphone-nya untuk melaksanakan pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian. Silakan. Nah, di layar sudah Ibu tampilkan link Google Form untuk pretest. Silakan kalian masukkan dan silakan mulai mengerjakan pretest. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan soal pretest tersebut. Sudah dapat linknya ya? Silakan mulai mengerjakan soal pretest. Jangan lagi. Silakan mulai mengerjakan, waktunya 5 menit. Cukup? Sudah selesai? Sudah sampai submit? Sudah? Ya, kalau sudah selesai silakan kembalikan perangkat handphone kalian ke dalam tas. Sudah selesai? Ya, silakan kalian berkelompok sesuai dengan anggotanya masing-masing seperti yang sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang coba kamu perhatikan. Saya akan menampilkan beberapa kolase gambar. Nanti kamu perhatikan, amati, cermati. Ini adalah gambar yang pertama. Silakan kamu perhatikan, cermati, dan amati dengan teliti. Yang kedua, kemudian gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Ulangi, gambar yang ketiga, gambar yang kedua, gambar yang pertama. Adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau menyampaikan atau mencurahkan? Setelah kalian memperhatikan gambar-gambar yang Ibu tayangkan tadi, apa sih yang muncul di pikiran kalian? Silakan coba, adakah yang mau menyampaikan? Oke, silakan Erji. Itu cairan yang keluar pada saat tangan terluka, itu darah Bu. Pengalaman saya ketika terluka dan mengeluarkan darah, setelah beberapa saat darah itu berhenti. Itu kenapa ya? Oke, pencermatan berdasarkan pengalaman sehari-hari yang sudah dialami oleh Erji sendiri. Saya tampung dulu. Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan terkait gambar yang di... Ya, silakan Alifiana. Di gambar yang ketiga dan keempat. Oh, ketiga dan keempat. Oke, ini berarti ya ketiga, keempat. Oh, darahnya berbeda ya, Bu? Oh, berbeda. Yang ini Merah. merah. Yang ini kok warnanya kuning. Oke, pencermatan yang sangat bagus. Berikutnya, ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan Isti. Apa saja sih, Bu, fungsi dari itu? Oh, Isti sudah langsung tadi ketika melihat gambar-gambar langsung mengatakan apa sih Bu itu fungsi darah?
Oke, baik, saya tidak akan langsung menjawab semua yang menjadi pertanyaan kalian. Kita akan melakukan percobaan sehingga nantinya kalian bisa menyimpulkan hasil percobaan kalian dan kalian bisa mencocokkannya dengan literasi atau studi pustaka yang kalian miliki dengan hasil percobaan. Oke? Saya akan membagikan LKPD. Ini kita akan mulai melakukan percobaan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan kalian buka LKPD-nya. Silakan cermati mulai dari halaman pertama, dari mulai judul. Kemudian silakan kamu lihat, karena kita kegiatannya adalah melakukan sebuah penyelidikan, kita akan membutuhkan beberapa peralatan yang sudah Ibu sediakan di sini. Silakan nanti tiap kelompok untuk mengambil peralatan secara bergantian. Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Kelompok 3, silakan. Kelompok 4. Kelompok 5, silakan. Silakan catat pada tabel pengamatan. Ini sudah mulai terdekat ya. Silakan catat apa yang sudah kalian dapatkan dari pengamatan. Ya, silakan. Amati. Mana? Coba. Ya, bagus ya. Nah, diamati, dibuat gambarnya, kemudian langsung diberikan pertanyaan-pertanyaan secara bahan diskusinya bersama-sama antara kelompoknya. Ini bagaimana? Oh iya, sudah bagus ya. Silakan langsung digambarkan. Ya, bagus. Kelompok 3, bagaimana coba? Saya lihat. Oh iya, udah bagus sekali hasilnya. Silakan langsung digambarkan pada tabel. Ya. Oke, silakan langsung amati ini kelompok 4 digambarkan yang sebelumnya. Ya. Coba kamu lihat. Oh iya, udah bagus hasilnya ya. Silakan nanti berdasarkan ini kamu gambar. Bagaimana? Tidak ada kesulitan ya? Tidak ada, Bu. Diperhatikan baik-baik, tinggi airnya juga. Silakan bekerja sama dengan baik. Tadi baru berapa menit? Silakan diukur tinggi masing-masing komponen, dicatat dalam tabel pengamatan. Yang saudaranya, yang komponen merah itu.
benar. Mengukurnya yang benar. Kamu sambil pegang biar nggak goyang. Terus. Silakan ukur dari nol ya kalau silakan catat dulu. Ukur yang atas dulu langsung berapa senti, yang bawah berapa sendiri. Oke, catat. Diukur sendiri pakai dasar. Ya, yang atas dulu ya. Bisa atas. Ya, kemudian nanti yang bawah. Catat. Sudah dapat? Untuk kelompok 4 sebenarnya sudah tertulis LKPD-nya dibuka. Perhatikan komponen yang catat yang merah. Sudah dapat ya? Ya. Lapisan atas dulu dari nol dan nol. Nah, catat dulu berapa sentimeter tingginya. Kemudian yang bawah lapisan yang warna merah itu. Ya. Sudah? Ya, silakan ditaruh. Ya, waktunya sudah habis ya. Sudah jam 9.30, sudah 20 menit kalian melakukan percobaan. Silakan disiapkan LKPD-nya. Kita akan membahas bersama-sama hasil dari percobaan dan pengamatan yang sudah kalian lakukan. Silakan. Adakah yang mau mempresentasikan atau menyajikan hasil dari penyelidikan atau pengamatan percobaannya? Ya. Silakan kelompok 3 bawa peralatannya dan silakan untuk mempresentasikan. Di sini. Oke, silakan mulai mempresentasikan hasil penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Erzi Mainanda dan rekan saya dan akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami dapatkan dan kami diskusikan. Nah, dari percobaan yaitu setelah mencampur minyak goreng, air dan pewarna makanan, lalu mengocoknya dan mendiamkannya setelah beberapa saat, cairan yang semula berwarna merah kini terpisah menjadi 3 lapisan. Lapisan yang paling atas adalah minyak goreng, lapisan yang tengah adalah buih, yaitu batas antara minyak dan air, dan lapisan yang terakhir atau yang paling bawah adalah cairan pewarna. Jika kita analogikan ke dalam komponen pengisi darah setelah dipisahkan secara sentrifugasi, lapisan yang paling atas dianalogikan sebagai plasma darah dan lapisan yang paling bawah adalah sel darah. Sel darah terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah sel darah merah, ada sel darah putih dan juga keping darah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil presentasi hasil penyelidikan pada percobaan yang sudah dilakukan oleh kelompok 3, silakan dari rekan-rekan peserta didik yang lain, adakah yang mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Wendy dari kelompok 2. Tadi kan kita melakukan pengukuran tinggi yang lapisan yang tertutup. Nah, apakah tingginya itu sama? Tingginya berbeda. Minyak goreng yang kita analogikan sebagai plasma darah ini memiliki tinggi 6 cm, sedangkan cairan berwarna yang kita analogikan sebagai sel darah itu memiliki tinggi 5 cm. Oke, bagaimana? Adakah yang mau memberikan tanggapan atau umpan balik dari hasil yang sudah dijawab oleh kelompok 3? Cukup, Bu. Ada yang mau menambahkan pertanyaan lagi? Memberikan tanggapan? Silakan, Arifiana. Plasma darah itu terdiri dari apa saja penyusunnya dan apa manfaat plasma darah tersebut? Oke, Lili. Plasma darah, penyusunnya dan fungsinya. Silakan.
Plasma darah mengandung 91,5% air dan 8,5% lainnya berupa zat-zat kimia yang larut dalam plasma darah seperti sari-sari makanan, protein, sisa metabolisme, hormon, dan garam mineral. Manfaat dari plasma darah adalah untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ya, bagaimana? Yang sudah dijawab oleh Mary sudah lengkap sekali. Ada yang mau menambahkan atau memberikan kembali pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, silakan David, kelompok 5. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara tersusun atas komponen-komponen yang berbeda? Ya, bagaimana dengan saudara? Apakah tersusun dari komponen-komponen yang berbeda? Silakan dijawab oleh kelompok 3. Benar sekali, sel darah tersusun atas 3 komponen yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan sel darah atau kromosit. Ya, sudah dijawab komponen-komponennya. Ada 3, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombos. Silakan ada yang mau menambahkan, memberikan tanggapan atau mungkin memberikan pertanyaan kembali. Oh iya, Nada dari kelompok 5, silakan. Fungsi dari sel darah itu masing-masingnya apa saja? Ini ada pertanyaan, silakan ditanggapi lagi oleh kelompok Fungsi dari sel darah yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut hasil metabolisme yaitu oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Sedangkan sel darah putih berfungsi dalam melawan bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dan keping darah atau trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ya, jawaban yang sangat bagus dan sangat lengkap. Bagaimana dengan Nada? Cukup? Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan kelompok 4, ISPI. Bagaimana karakteristik masing-masing komponen sel darah tersebut? Ya, bagaimana karakteristik tiap-tiap komponen sel darah? Silakan kelompok 3. Karakteristik sel darah merah yaitu bentuk bikonkav, tidak memiliki inti sel dan mengandung hemoglobin. Sel darah putih memiliki karakteristik bentuk tidak tetap, memiliki inti sel, dan mempunyai kemampuan untuk menembus dinding pembuluh darah atau diabetes. Karakteristik keping darah yaitu tidak memiliki inti sel, bentuk tidak beraturan, dan tidak berwarna atau bening. Nah, adakah yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan kembali? Cukup? Cukup. Ya, silakan kita berikan. Saya juga berikan applause juga untuk para peserta didik yang sudah aktif dalam memberikan tanggapan dan pertanyaan. Silakan kelompok 3 bisa kembali ke mejanya masing-masing. Dari hasil diskusi dan pengamatan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3, jadi Bu Guru hanya akan sedikit menambahkan saja atau memberikan penguatan pada kalian bahwa benar bahwa ketika kita menguji tentang meneliti tentang komponen darah itu memang tersusun dari 2 bagian. Yang pertama adalah plasma darah dan yang kedua adalah sel darah. Nah, sel darah sendiri itu akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Plasma darah untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, sel darah merah yang berfungsi untuk mengedarkan mengangkut oksigen dan karbon dioksida hasil metabolisme. Kemudian yang ketiga adalah keping darah yang berfungsi untuk membekukan atau membantu proses pembekuan darah, dan yang keempat adalah sel darah putih yang membantu melawan bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Silakan, adakah yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini? Video pembelajaran mengenai komponen darah sebagai bahan penguatan untuk kalian. Silakan kamu lihat tayangan dari media pembelajaran yang Bu Guru ya. Ini sesuai dengan yang tadi sudah kalian lakukan pada saat percobaan. Ya. Ini apabila sudah disentrifugasi plasma 55%,
Kemudian elemen seluler atau sel darah itu 45%. Ya. Plasma darah mengandung zat-zat berlarut. Kemudian elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Ini sesuai dengan hasil tadi kita pada saat melakukan proses penyelidikan. Nih, tadi sudah kalian gambarkan. Lapisan paling atas, lapisan tengah, lapisan yang paling bawah. Atas sesuai dengan hasil kalian pada saat pengamatan, itu ada plasma darah, sel darah, dan sesuai dengan hasil percobaan kita tadi. Ini karakteristik, nanti kita akan menyebutkan di sini. Nah, ini karakteristik atau gambar dari bentuk sel-sel darah. Nah, itu ini untuk elemen sel darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Itu karakteristiknya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Wendy. Tidak memiliki inti sel, ada warna merah disebabkan oleh adanya hemoglobin. Itu bentuknya kalau kita lihat dalam mikroskop. Nah, ini untuk sel darah putih yang bentuknya memang amoeboid, berubah-ubah. Nah, fungsi utamanya untuk melawan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Yang tadi RJ punya pengalaman ya, ketika jatuh dan terluka atau tangannya terluka, darah itu langsung beberapa saat akan berhenti. Ini bentuknya. Berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, ini untuk sel darah putih sendiri. Sel darah putih sendiri itu punya beberapa bentuk. Karakterisasinya itu seperti ini. Nah, itu nanti gambar-gambar bentuk khusus dari sel darah putih. Nah, kan bentuknya bermacam-macam ya. Kalau sel darah putih tidak hanya satu bentuk, tetapi ada beberapa jenis. Yang pertama ada eosinofil, kemudian ada basofil, kemudian ada yang ketiga yaitu neutrofil, kemudian ada limfosit, dan ada monosit. Itu masing-masing bentuknya. Oke. Nah, ini kelompok yang merupakan granulosit atau memiliki butir-butir granula ya. Granula itu bintik-bintik. Kemudian ini yang limfosit dan monosit. Ini kelompok yang agranulosit atau tanpa memiliki bintik-bintik. Oke, sudah cukup jelas? Sudah. Ya. Adakah yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini? Ya, silakan Analia. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa darah kita tersusun atas komponen yaitu plasma darah yang berfungsi membedakan sel-sel makanan serta dari sel darah tersusun atas sel darah merah yang mengikut oksigen yang berdioksida, sel darah putih melawan penyakit dan berjalan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ya, Alia sudah menyimpulkan hasil diskusi dan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan hari ini. Kemudian silakan kumpulkan KPD untuk dilakukan penilaian kelompok 1 terlebih dahulu. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok 1 ada KPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Silakan ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Haris. Setelah dilakukan pemisahan, pada darah terbentuk 3 lapisan yang terdiri atas lapisan atas plasma darah, tengah sel darah putih dan keping darah, dan lapisan bawah sel darah merah. Ya, bagus
kesimpulannya ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Isna. Saudara berfungsi menyadarkan sari-sari makanan, saudara merah untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, saudara putih berperan melawan bibit penyakit dan keping darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ya, bagus sekali. Hasil simpulan dari pembelajaran kita mulai dari yang disampaikan oleh Aris bahwa darah itu tersusun atas dua komponen, yaitu plasma darah dan sel darah. Kemudian ditambahkan lagi simpulannya oleh Rizky bahwa sel darah itu memiliki fungsi diantaranya untuk sel darah merah mengangkut oksigen dan karbon dioksida, sel darah putih melawan bibit penyakit, keping darah untuk melakukan proses pembekuan darah, dan untuk plasma darah sendiri untuk mengangkut menyerap sari-sari, mengedarkan sari-sari. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, adakah yang mau merefleksikan apa sih yang sudah kalian dapatkan dari sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran ini? Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, silakan Naila. Manfaat yang saya dapatkan yaitu saya jadi tahu sekarang bahwa ternyata darah itu tersusun atas beberapa komponen. Yang tadinya saya tahunya darah itu terdiri dari satu komponen yang sama. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena diberikan anugerah penciptaan yang sangat sempurna kepada tubuh saya. Bagus sekali. Jadi refleksi yang diberikan oleh Naila, dia bisa mendapatkan manfaat mempelajari materi ini adalah salah satunya tindak lanjutnya ya. Tindak lanjut yang bisa kamu berikan adalah berarti apa? Menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Jadi ini yang bisa kita lakukan, jadi menjaga tubuh kita agar tetap sehat, terutama karena sekarang di saat pandemi seperti ini ya, kita harus benar-benar merawat, menjaga kesehatan sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti untuk memperkuat hasil pembelajaran kalian hari ini, maka Bu Guru akan memberikan tes formatif. Ya, tes formatifnya akan Bu Guru kirimkan melalui link Google Form. Oke ya, saya kirimkan, nanti kamu melakukan post test. Bu Guru kirimkan melalui link Google Form. Silakan dibuka WA grupnya. Ini sudah saya kirimkan. Silakan di situ sudah ada link Google Form untuk melaksanakan post test atau tes formatif. Silakan Bu Guru beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal post test atau tes formatifnya. Silakan. Sudah dapat linknya ya? Sudah dapat linknya ya? Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai? Sampai submit, sampai kamu mendapatkan skor yang kalian dapatkan. Sudah? Ya, waktunya sudah habis. Sudah submit? Sudah lihat hasilnya? Sudah. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya di pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari tentang organ-organ dan macam peredaran darah pada manusia. Silakan nanti kamu di rumah mempelajari kembali dari buku yang sudah kalian miliki sebagai bahan awal untuk kamu bisa mempelajari tentang organ dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan nanti diganti lagi untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.